Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Diani Anggraini dari Prodi Manajemen Semester 7 Institut Manajemen WIT Indonesia. Izinkan saya memaparkan jurnal yang akan menjadi referensi untuk penelitian saya nanti dengan judul The Effect of Supermarket Service Quality Dimension and Customer Satisfaction on Customer Loyalty and Disloyalty Dimension. Published di International Journal of Quality and Service Sciences dengan rank Q2, pengarangnya adalah Nelasly, Gumit-Singh, dan Shabnet Sharma. Terbit di tahun 2020. Loyalty and Dimensions Loyalty. Untuk bersaing dengan kenyamanan belanja online, supermarket juga harus beralih dari penyedia barang menjadi pemasok penawaran barang dagangan yang unik dan kualitas layanan melebihi apa yang dapat ditemukan pelanggan secara online dalam pengalaman unik di dalam toko. Kualitas layanan sangat penting karena memengaruhi kepuasan dan loyalitas pelanggan serta profitabilitas pengecer. Variabel. Untuk Y1-nya adalah loyalty, Y2-nya adalah dimensi disloyalty, X1-nya dimensi kualitas pelayanan supermarket, dan X2-nya adalah kepuasan pelanggan. Untuk dimensi Y1-nya loyalitas sikap, kesediaan untuk merekomendasikan layanan kepada orang lain, loyalitas perilaku pembelian ulang, pengalaman layanan positif. Untuk Y2-nya sensitivitas harga, perilaku mengeluh. Dan untuk X1-nya responsiveness, assurance, thingibles, empati, reliability. Untuk mengukur kepuasan pelanggan, ada dengan reaksi kognitif dan reaksi afektif. Hipotesis H1, reliability berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepuasan pelanggan, assurance berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepuasan pelanggan, thingibles berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepuasan pelanggan, empati berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepuasan pelanggan, responsif berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepuasan pelanggan. H2, reliability berpengaruh signifikan dan positif terhadap niat beli ulang pelanggan, assurance berpengaruh signifikan dan positif terhadap niat beli ulang pelanggan, thingibles berpengaruh signifikan dan positif terhadap niat beli ulang pelanggan, empati berpengaruh signifikan dan positif terhadap niat beli ulang pelanggan, responsiveness berpengaruh signifikan dan positif terhadap niat beli ulang pelanggan. H3, reliability berpengaruh signifikan dan positif terhadap word of mouth, berpengaruh signifikan dan positif terhadap word of mouth. Thingibles berpengaruh signifikan dan positif terhadap POM, empati berpengaruh signifikan dan positif terhadap POM, responsiveness memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap niat word of mouth. Untuk H4-nya, reliability berpengaruh signifikan dan negatif terhadap perilaku mengeluh pelanggan, assurance berpengaruh signifikan dan negatif terhadap perilaku mengeluh pelanggan, thingibles berpengaruh signifikan dan negatif terhadap perilaku mengeluh pelanggan, empati berpengaruh signifikan dan negatif terhadap perilaku mengeluh pelanggan, responsiveness berpengaruh signifikan dan negatif terhadap perilaku mengeluh pelanggan. H5, reliability berpengaruh signifikan dan negatif terhadap sensitivitas harga pelanggan, assurance berpengaruh signifikan dan negatif terhadap sensitivitas harga pelanggan, thingibles berpengaruh signifikan dan negatif terhadap sensitivitas harga pelanggan, empati berpengaruh signifikan dan negatif terhadap sensitivitas harga pelanggan, dan responsiveness berpengaruh signifikan dan negatif terhadap sensitivitas harga pelanggan. H6, kepuasan pelanggan berpengaruh positif signifikan terhadap meningkatkan niat beli ulang pelanggan. H7, kepuasan pelanggan berpengaruh positif signifikan terhadap meningkatkan word of mouth pelanggan. H8, kepuasan pelanggan berpengaruh positif signifikan terhadap mengurangi sensitivitas harga pelanggan. H9, kepuasan pelanggan berpengaruh positif signifikan terhadap mengurangi perilaku keluhan pelanggan. Metodologi. Metode intercept survei publik menggunakan kuesioner adalah metode yang lebih disukai untuk mengumpulkan data dari pelanggan supermarket di 4 wilayah perkotaan di Fiji, Labasa, Lautoka, Nadi, dan Suva dari Desember 2015 hingga Januari 2016 karena kuesioner tersebut memungkinkan sejumlah besar informasi yang akan bersumber dalam waktu singkat, data yang bersumber dari kuesioner yang akan segera diukur, dan hipotesis yang diuji. Dari 1021 pelanggan supermarket yang dicegat, 480 mengisi kuesioner. Ini mewakili tingkat respons 47% dan sejalan dengan temuan literatur penelitian survei yang mengkonfirmasi tingkat respon untuk survei pencegatan jarang melebihi 50%. Dari 480 responden, sampel didominasi oleh responden dengan rentang usia 30-40 tahun atau sekitar 32,9%, dan 21-30 tahun atau sekitar 30,8%. Lebih banyak perempuan dibanding laki-laki, lebih banyak yang sudah menikah dibanding yang lajang, dan lebih banyak orang Fiji keturunan India dibanding Itaukei.
yaitu sekitar 46,2% diwakili dalam sampel. Tingkat pendidikan responden terutama tingkat menengah sekitar 53,5% dan tingkat tersier atau sekitar 42,1%. Mayoritas responden mencantumkan status pekerjaan mereka sebagai non-eksekutif, sekitar 70%, dan pendapatan kotor tahunan per tahun mulai dari $10.001 Fiji sampai dengan $20.000 Fiji, atau sekitar 66,3%. Secara luar biasa, mayoritas responden mengonfirmasi bahwa mereka membeli barang kebutuhan sehari-hari dari supermarket dibandingkan dengan toko tradisional atau pasar. Frekuensi pembelian bahan makanan terutama mingguan diikuti oleh harian dan pengeluaran per tahun oleh responden untuk barang kebutuhan sehari-hari sebagian besar adalah $5.000 Fiji sampai dengan $10.000 Fiji atau 50,6%. Moda transportasi utama yang digunakan responden untuk mengambil dan membawa pulang barang belanjaan adalah dengan taksi, yaitu sekitar 241 orang atau 50,2%, dan mobil 138 orang atau sekitar 28,8%. Measurement. Bagian pertama mencakup 11 item untuk menentukan demografi responden. Bagian kedua menggunakan model SERP 22 item dengan kata-kata item yang disesuaikan dengan pengaturan supermarket yang terdiri dari 5 dimensi: reliability, assurance, timeliness, empathy, dan responsiveness untuk mengukur kualitas layanan yang dirasakan. Bagian ketiga mencakup 3 item untuk mengukur reaksi kognitif dan afektif pelanggan terhadap insiden layanan, yaitu kepuasan pelanggan. Bagian keempat mencakup 4 dimensi dan 6 item untuk mengukur loyalitas dan ketidaksetiaan pelanggan, 2 item untuk mengukur 2 hasil positif dari pengalaman layanan, yaitu dimensi sikap dan dimensi perilaku, dan 4 item untuk mengukur 2 hasil negatif dari pengalaman layanan, yaitu sensitivitas harga dan perilaku mengeluh. Semua bagian kuesioner tidak termasuk demografi diukur dengan skala Likert 5 poin, mulai dari 1 sangat tidak setuju hingga 5 sangat setuju. Tabel 1 menunjukkan koefisien Alpha-Cronbach untuk setiap variabel berkisar 0,948 dan 0,762. Disarankan bahwa kuesioner memiliki tingkat konsistensi internal yang baik karena nilai alpha umumnya sekitar atau di atas 0,800. Tabel 1 juga menunjukkan bahwa Alpha-Cronbach jika item dihapus berkisar 0,761 dan 0,980 untuk setiap variabel, dan 0,687 dan 0,942 untuk semua item. Hasil menunjukkan bahwa instrumen survei SERP yang dimodifikasi yang diadopsi dalam penelitian ini dapat dianggap sebagai ukuran persepsi pelanggan supermarket yang dapat diandalkan tentang kualitas layanan, kepuasan pelanggan, loyalitas, dan ketidaksetiaan. Tabel 1 menunjukkan bahwa nilai standar deviasi untuk pernyataan berkisar dari 0,449 hingga 0,960 dan menunjukkan berbagai pendapat pelanggan supermarket. Korelasi person positif yang signifikan, sedang atau kuat ada antara semua dimensi kualitas layanan dan kepuasan pelanggan. R sama dengan 0,721 hingga 0,984, P lebih kecil dari 0,01, dan antara semua dimensi kualitas layanan dan dimensi loyalitas pelanggan, R sama dengan 0,607 hingga 0,900, P lebih kecil dari 0,01. Terdapat korelasi negatif yang signifikan, sedang atau kuat antara dimensi kualitas layanan dan dimensi ketidaksetiaan pelanggan, R sama dengan 0,741 hingga 0,961, P lebih kecil dari 0,01. Selain itu, korelasi positif yang signifikan kuat ada antara kepuasan pelanggan dan dimensi loyalitas pelanggan, R sama dengan 0,822 hingga 0,869, P lebih kecil dari 0,01. Sedangkan korelasi negatif yang signifikan kuat ada di antara kepuasan pelanggan dan dimensi ketidaksetiaan pelanggan, R sama dengan 0,956 hingga 0,970, P lebih kecil dari 0,01. Dari kedua tabel ini menunjukkan bahwa hasil ini mendukung H1 setidaknya sebagai salah satu dimensi kualitas layanan berpengaruh positif signifikan terhadap meningkatkan kepuasan pelanggan. Untuk H2-nya mendukung hasil H2 karena setidaknya salah satu dimensi kualitas layanan, empati, dan responsiveness berpengaruh positif signifikan terhadap meningkatkan niat beli ulang pelanggan. Untuk hasil H3-nya mendukung H3 karena setidaknya salah satu dimensi kualitas layanan, yaitu empati, berpengaruh positif signifikan terhadap meningkatkan word of mouth velocity pelanggan.
Untuk hasil H4-nya mendukung karena setidaknya salah satu dimensi kualitas layanan, empati, responsiveness, assurance, dan reliability memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap mengurangi perilaku komplain pelanggan. Untuk hasil H5-nya, mendukung karena setidaknya salah satu dimensi kualitas layanan, empati, dan tanggal imbas memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap mengurangi sensitivitas harga pelanggan. Untuk H6-nya, kepuasan pelanggan memiliki efek positif yang signifikan terhadap meningkatkan niat beli ulang pelanggan. Untuk H7-nya, hasilnya mendukung sebagai kepuasan pelanggan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap meningkatkan kata positif pelanggan dari mulut ke mulut. Untuk H8-nya, hasil mendukung H8 karena kepuasan pelanggan memiliki efek positif yang signifikan terhadap mengurangi sensitivitas harga pelanggan. Untuk hasil H9-nya, mendukung H9 sebagai kepuasan pelanggan memiliki efek negatif yang signifikan terhadap mengurangi perilaku pelanggan mengeluh. Hasil statistik deskriptif menunjukkan berbagai pendapat pelanggan supermarket ada karena kualitas pelayanan yang tidak konsisten yang diberikan oleh supermarket dan karyawan mereka kepada pelanggan mereka. Hasil statistik inferensial mengungkapkan dominasi dan besarnya pengaruh satu dimensi kualitas layanan, yaitu empati baik semata-mata atau dalam kombinasi dengan dimensi kualitas layanan lainnya, pada peningkatan kepuasan pelanggan dan niat pembelian kembali dan kata positif dari mulut ke mulut dan mengurangi pelanggan perilaku mengeluh serta sensitivitas harga di sektor supermarket SIDS. Implikasi pertama, untuk dapat memberikan konsistensi dengan penyampaian layanan dan pengalaman berbelanja pelanggan, manajemen supermarket dan pemasar harus mengetahui siapa pelanggan mereka. Kedua, penelitian ini mengidentifikasi bahwa perilaku empati karyawan selama interaksi layanan meningkatkan kepuasan pelanggan dan niat pembelian kembali dan promosi dari mulut ke mulut yang positif, serta mengurangi perilaku keluhan pelanggan dan sensitivitas harga. Terakhir, ketiga, manajemen dan pemasar supermarket SIDS harus memperhatikan sifat spesifik konteks dari hubungan timbal balik antara dimensi kualitas layanan, loyalitas, dan ketidaksediaan pelanggan. Hubungan antara dimensi kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan, dan kepuasan pelanggan serta dimensi loyalitas dan ketidaksediaan pelanggan terungkap dalam penelitian ini. Temuan ini harus digunakan untuk menargetkan manajemen dan strategi pemasaran untuk melayani, memuaskan, menarik, dan mempertahankan pelanggan setia di sektor supermarket yang kompetitif. Suggestion. Pertama, penelitian ini hanya dilakukan di sektor supermarket di satu negara. Oleh karena itu, kehati-hatian harus diambil dalam menggeneralisasi hasil. Penelitian di masa depan dapat mempertimbangkan perbandingan lintas negara dengan sektor supermarket negara berkembang lainnya. Kedua, meningkatkan tingkat bias non-response tadi ini sebesar 53%. Pertimbangan harus diberikan dalam penelitian mendatang untuk menggunakan kuesioner yang lebih pendek dan metode pengumpulan data yang lebih efisien untuk meningkatkan tingkat respons. Ketiga, sementara variable control tidak dimasukkan dalam model regresi. Sepengetahuan kami, variable control tidak berdampak pada model regresi. Penelitian masa depan bisa memasukkan variable control dalam model regresi. Cukup sekian yang dapat saya paparkan dari jurnal yang akan menjadi referensi penelitian saya nanti. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.